Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Ya, jam 10 pagi nanti saya ada acara Ellen May ya. Jadi sisa 10 menit ini saya pengen menanggapi sedikit ya tentang ceramah almarhum Buya Syakur Yasin rahimahullah, yang menurut saya nih, kalau kita memahaminya secara tekstual aja pasti kontroversial, yaitu sholat jangan terlalu dibesar-besarkan gitu ya. Ya, saya orangnya selalu berhati-hati dalam mengambil sebuah atau menyikapi sesuatu. Nah, mengenai pernyataan atau ceramah Buya Syakur Yasin almarhum ini, ya menurut saya pribadi kita harus ngambil dari sudut pandang yang lain gitu. Tapi bukan berarti juga kita mentafsirkan Buya Syakur almarhum mengatakan sholat itu tidak penting. Itu salah. Ya, kalau Anda yang menafsirkan Buya Syakur menyatakan sholat itu tidak penting, ya saya berarti pertanyakan dulu, dari mana beliau mengatakan, atau dari mana Anda mendapat kesimpulan bahwa Buya Syakur mengatakan hal yang demikian. Sementara sholat itu sendiri adalah sebuah kewajiban bagi seluruh umat agama Allah, yaitu umat Islam. Bahkan sholat itu ada di dalam rukun Islam yang kedua setelah kalimat syahadat. Ya. Kalau saya pribadi, kita menilai begini aja lah ya. Sholat itu penting, tetap penting. Tetapi mungkin ini tafsir saya pribadi ya. Mungkin setelah saya dengar ceramah, sebenarnya ada lanjutannya lagi, tapi keputus di tengah jalan itu sebenarnya. Ada lagi lanjutannya, pasti ada lagi. Dari 12 sampai 17 menit itu ada lagi lanjutannya, cuman keputus aja itu. Nah, sebenarnya gini, kalau kita cerna kalimat per kalimat yang disampaikan Buya Syakur itu, maksudnya itu begini ya. Kita kadang-kadang terlalu membesar-besarkan sholat ya, karena mungkin banyak dari kita yang berpandangan tuh seperti halnya orang Wahabi atau seperti orang tabligh. Kalau orang tabligh ini kan selalu mengkampanyekan sholat awal waktu itu lebih utama. Kaum lelaki wajib sholat di masjid. Kalau bukan kalau lelaki sholat di rumah itu berarti lelaki solehah gitu kan, kata Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Saya masih ingat itu. Mungkin maksudnya gini kali, maksudnya tuh yang terlalu dibesar-besarkan tuh perkara yang sifatnya teknis gitu, perkara furu ya. Misalkan sholat di awal waktu lebih penting, lebih utama ya kan. Sholat di awal waktu ya memang betul, tapi kalau misalkan orang lagi ada urusan yang gak bisa ditinggalin, ya nunda sholat gak apa-apa kali gitu loh. Contoh misal, maaf, tadi pagi saya berikan sedikit ya, tadi pagi saya bahas sedikit. Misalkan kita nih lagi di jalan nih, lagi musafir, ya nggak mungkin dong dikit-dikit kita pengen cepat sampai tujuan. Kita lagi jalan jauh, begitu waktu sholat harus berhenti mulu di tiap masjid gitu kan. Nggak, makanya ada kemudahan sholat itu bisa dijamak, bisa digabungkan. Zuhur, asar, maghrib dan isya itu bisa dijamak, bisa diberikan kemudahan toh ya kan. Jadi nggak tiap waktu kita berhenti di masjid. Itu kan kalau Anda yang pengen cepat sampai tujuan itu kan jadi kebuang waktunya. Nah, itu makanya kalau misalkan lagi ada urusan yang penting, urgent banget gitu ya. Misalkan nih ada meeting proyek gede nih. Misalkan meeting proyek buka tambang di Kalimantan gitu ya. Proyeknya nanti dapat per bulannya itu 500 miliar gitu kan. Per tahun 1 triliun. Nah,
Ya nggak bisa ditinggalin nih, nggak bisa ditinggalin. Sementara waktu sholat udah masuk, azan sudah kumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Ya nggak apa-apa, tunda nggak apa-apa. Yang penting masih dalam waktu sholat, nggak apa-apa kok. Misalkan meetingnya dalam waktu maghrib gitu loh, kan bisa ditunda. Yang penting masih masuk waktu maghrib. Pak, kalau ini nggak bisa gimana? Ya bisa dijamak dengan isya, itu tolerable. Nah, mungkin itu kali yang dimaksud oleh almarhum. Mungkin itu kali yang dimaksud almarhum. Sorry, break dulu Bupati Pos. Mungkin itu kali yang dimaksud almarhum gitu ya. Mungkin ya, wallahu alam bisawab lah, hanya Allah yang tahu. Mungkin itu. Kalau itu saya masih bisa tolerable gitu. Tapi kalau dia mentafsirkan, Buya Syakur itu mengatakan sholat itu nggak penting. Di mana beliau mengatakan demikian? Di kalimat apa? Di ceramah beliau yang panjang itu. Ya, sementara kalau Buya Syakur mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran ketetapan waktunya, atau coba buka Quran surah An-Nisa ayat 103, bahwa sesungguhnya sholat itu sudah ditetapkan waktunya. Nah, tapi mengenai teknisnya sholat itu memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Itu dijelaskan dalam berbagai hadis, dalam berbagai kitab-kitab fikih, ya kan? Nah, kita sendiri nggak tahu bagaimana sholatnya Rasulullah itu bagaimana. Walaupun ada hadis Rasulullah pernah mengatakan sholatlah sebagaimana sholatku, gitu loh. Makanya ada kemudian namanya madhab, pandangan, pemikiran, gitu loh. Masing-masing madhab ini punya penafsiran sendiri tentang cara sholatnya Rasulullah itu seperti apa. Mazhab Syafi'i sholatnya sebagaimana yang dikerjakan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Mazhab Hanafi cara sholatnya seperti umat Islam di Turkiye, di Pakistan gitu. Mazhab Maliki sholatnya tegak seperti Muslim di Emirat Arab, di Kuwait gitu ya. Mazhab Hambali contohnya seperti sholat yang dilakukan oleh orang-orang Saudi gitu. Mereka semua punya pandangan dan interpretasi mengenai cara sholatnya Rasulullah itu. Nah, mungkin itu yang maksud beliau tidak perlu dibesar-besarkan. Mungkin maksudnya itu gitu. Jadi maksud beliau itu adalah kita nggak perlu membesar-besarkan perkara furu tentang sholat gitu. Atau mungkin kita selalu membesar-besarkan, Pak, sholat jemaah di masjid itu lebih utama, Pak, daripada sholat sendirian di rumah. Ya betul itu, betul, ya kan? Itu betul. Tapi kan tidak semua orang bisa sholat berjamaah di masjid atau di musala, ya kan? Bahkan mohon maaf, kadang-kadang kita aja kalau azan masih berkumandang masih asyik sendiri kan. Bukannya gegas siap-siap sholat atau mungkin sholatnya nunggu disuruh dulu, kamu sholat, nanti kamu kalau tak sholat, atau mungkin perlu diancam dulu, kamu nanti kalau tak sholat kamu masuk neraka ya. Nah itu baru sholat itu ya kan. Ayolah mungkin maksudnya itu gini. Mungkin ya, kalau saya punya pandangan gini dari ceramahnya Buya Syakur itu ya, mungkin beliau maksudnya tuh gini, beliau tidak pernah satu bait pun beliau tuh mengucapkan sholat itu tidak penting atau tidak wajib, enggak teman-teman. Tapi maksud beliau yang tidak perlu dibesar-besarkan itu adalah pelaksanaannya, furu'nya sholat, furu'iyahnya dari sholat itu. Atau kalau Anda mentafsirkan terlalu mengentengkan atau terlalu menggampangkan sholat itu pun juga salah gitu. Itu juga salah gitu loh. Sholat itu tetap harus dikerjakan. Nah, tapi kan sholat itu
memiliki banyak pengertian. Aqimus sholah itu memiliki banyak pengertian. Yang pertama, seringkali kita mengartikan sebagai mengerjakan sholat. Aqimus sholah, kerjakanlah sholat. Ya, kerjakan sholat sebagaimana ritual yang kita laksanakan tiap hari, tiap pagi, siang, sore, petang, malam. Tambah lagi salat sunnah, ya kan, lewat gerakan-gerakan yang biasa kita lakukan, itu baru mengerjakan sholat. Tapi kalau aqimus sholat dalam artian kita dirikan sholat, itu baru namanya mengerjakan atau menunaikan sholat, ya kan, menunaikan sholat. Tapi kalau aqimus sholat itu diartikan sebagai mendirikan sholat, ya artinya adalah apa yang kita kerjakan di sholat itu ya kita pakai. Jadi sholat itu ada esensinya. Waktu itu pernah saya sampaikan kan, apa yang bisa kita pelajari dari sholat itu ada 7 atau 8. Yang pertama, sholat mengajarkan kita disiplin, karena sholat itu ada waktunya, ya kan. Sebagus-bagusnya melaksanakan sholat itu paling bagus di awal. Jadi ketika azan sudah berkumandang, ya maka bergegaslah, siap-siaplah untuk sholat, gitu kan. Itu dari sebelum azan, gegaslah siap-siap untuk sholat. Jadi ketika azan berkumandang, kita tinggal menunaikannya saja. Jadi sholat mendidik kita untuk disiplin, ya. Yang kedua, sholat mengajarkan kita apa? Yang kedua, sholat mengajarkan kita teratur, tertata, ikut tata tertib. Karena sholat itu ada rukunnya, ada tata tertibnya, ada aturan mainnya. Gak bisa kita sholat main sembarangan aja, apalagi menciptakan gerakan dan bacaan yang sebebas seenak jidat kita. Gak bisa, ada semua kaidah-kaidahnya, ada semua aturan mainnya. Jadi sholat mengajarkan kita tertib, ikut taat aturan, teratur, tertata gitu. Dan yang ketiga, sholat mengajarkan kita sabar. Dalam melaksanakan sholat itu ya kita harus sabar, ya enggak? Harus sabar. Dalam melaksanakan sholat ya kita harus banyak bersabar. Kenapa banyak bersabar? Ya karena gak bisa dong kita sholat dengan tergesa-gesa, terburu-buru, ya cepat-cepat. Mau ngapain sholat cepat-cepat, mau kemana gitu loh. Makanya saya selalu sampaikan, kalau masih banyak urusan sebelum sholat, ya diselesaikan dulu. Yang keempat, sholat melatih kita fokus pada satu tujuan, fokus pada tempat sujud. Kalau sholat. Yang kelima, sholat melatih kita untuk saling memperhatikan kanan dan kiri kita. Jadi sholat itu bukan hanya dilihat dari dimensi ibadah saja, tapi dimensi sosial pun ada. Di akhir itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diajar untuk memperhatikan sekeliling kita. Apakah ada yang kelaparan, ada yang kehausan, ada yang mengalami masalah, ada yang ini dan itu, macam-macam gitu. Jadi maksud Buya Syakur itu bukan untuk mengecilkan sholat, oh enggak, jauh lah. Makanya saya selalu sampaikan, Buya Syakur itu dalam setiap ceramahnya itu memang melampaui apa yang disebut fikih, melampaui mereka yang masih berkutat pada teks-teks keagamaan. Kalau masalah rawan digoreng oleh pihak sebelah, ya itu silahkan mereka tafsir sendiri gitu loh, apa yang dimaksud pernyataannya itu. Tapi kalau mereka melihat utuhnya, itu mungkin tidak menyentuh apa yang bisa digoreng oleh tetangga sebelah. Itu aja. Karena tetangga sebelah nggak melihat utuhnya. Tapi kalau melihat utuhnya, mereka akan, oh ini nggak berpihak nih, nggak bisa gua kontenin nih, gitu. Gitu guys, ya nggak bisa gua jadiin bahan hujatan nih, nggak bisa gua jadiin bahan untuk murtadin orang Islam gitu.
Itu ya, semoga paham ya. Tapi jadi gini ya, kalau saya menanggapinya, maksud pernyataan almarhum Buya Syakur rahimahullah itu adalah ya, kita tidak perlu membesar-besarkan sholat dalam artian secara furuknya. Oh misalkan kita sholat harus awal waktu gitu ya. Ya kalau urusannya belum kelar, pas waktu sholat itu udah masuk gitu ya, ya selesaikan dulu lah. Begitu sudah selesai, ya silahkan sholat. Kalau kita lagi kerja, ya kan, apalagi kerja dengan perusahaan asing, ya kan, ya jangan dikit-dikit Pak, saya mau izin, ya jangan dong, jangan. Bisa kita tunda, bisa kita Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu. Misalkan kita lagi istirahat siang nih, ya bisa kita sholat zuhur, sekalian dijamak sholat asar, gitu loh. Sekalian dijamak sholat asar, gitu. Nggak apa-apa kok, itu tolerable, karena ada uzurnya. Uzurnya kita lagi kerja, gitu misalkan, atau kita lagi ada satu urusan penting, nggak apa-apa kok. Allah itu maha tahu, santai. Tapi kalau Anda kayak saya nih, waktu lowongnya banyak gitu ya, ya tetap sholat sesuai dengan waktunya, jangan usah dijamak-jamak gitu. Itu mungkin maksud dari pernyataan almarhum Buya Syakur. Jadi jangan diartikan sholat itu nggak penting, ya jangan gitu. Sholat itu penting, sangat amat penting. Tetapi yang tidak penting itu adalah membesarkan hal-hal furuknya. Apalagi sampai ditafsirkan Buya Syakur mengatakan sholat itu nggak penting. Di mana beliau mengatakan itu? Atau Anda dapat tafsir itu dari mana? Di kalimat apa Anda bisa mentafsirkan seperti itu? Ya salah menurut saya. Jadi maksudnya sholat itu penting, tetapi jangan perkara furuknya yang digede-gedein gitu loh. Kalau misalkan kita lagi perjalanan gitu, ya kita bisa jamak. Ada uzur, bisa kita tunda sholat itu. Nggak apa-apa gitu. Artinya kita berislam itu jangan berpaku kepada teks terus. Apalagi Buya Syakur itu lulusan Timur Tengah loh, 20 tahun beliau tuh belajar di Mesir, S3-nya kalau saya tidak salah dari Tunisia. Mantap itu, 20 tahun di Mesir ya. Ulama-ulama kita banyak yang lulusan Mesir, Gus Dur, Gus Mus, Habib Quraish Shihab ya, Profesor Abdul Somad ya, banyak yang lulusan Mesir gitu. Buya Syakur itu lulusan Mesir loh, saya baru tahu. Nah, makanya jadi saya berpikir ya kita jangan terlalu stuck dalam memahami Islam itu harus sesuai dengan teks saja. Jangan. Tapi kita juga jangan terlalu kontekstual juga. Itu salah juga. Nah, kalau saya lihat Buya Syakur ini mungkin terlalu kontekstual barangkali ya. Itu salah juga. Sehingga terlalu menggampangkan atau mengentengkan sholat, itu salah menurut saya. Salah juga gitu loh. Maka yang benar bagaimana? Sholat itu penting, melaksanakan adalah sebuah kewajiban atau kewajiban sekaligus kebutuhan, karena kita yang butuh sholat pada Allah gitu kan. Ya sudah gitu loh, yang penting ya kita hakimus sholat ya, inna sholat. Karena esensi dari sholat itu sebenarnya, tujuan dari sholat itu adalah sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surah Al-Ankabut, tatanha anil fahsya iwal munkar gitu, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat ini, bersujud kepada Allah ini adalah ajaran para nabi. Para nabi mengajarkan agama yang bersujud pada Allah ini. Allah yang memberi nama. Jadi kalau Anda mengatakan sholat itu nggak penting dari ceramahnya Buya Syakur itu, saya mau tanya dulu, itu tafsir dari mana? Kalimat itu, di mana beliau mengatakan sholat itu nggak penting? Yang maksudnya nggak terlalu penting untuk dibesar-besarkan tuh perkara juknisnya aja gitu. Jadi jangan diartikan sebagai yang demikian lah.
Oke, mungkin itu saja dulu, udah jam 10 lewat, takut terlambat saya ke acara Ellen May. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan tercerahkan ya. Jadi yang dimaksud oleh almarhum Buya Syakur itu adalah jangan membesar-besarkan perkara teknisnya. Orang mau sholat awal waktu, feel free. Orang mau sholat belakangan, no, ya bebas-bebas aja gitu loh. Tapi bagusnya memang sebaik-baiknya sholat ya pas awal waktunya gitu. Tapi kalau ada orang sholatnya pas di tengah-tengah atau pas ngaret, pas di akhir waktu, jangan dikutuk juga gitu. Itu mungkin maksud beliau tuh seperti itu. Dan yang penting apa? Sholat itu ada pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil, dan yang penting sholat itu kita jalanin di kehidupan sehari-hari gitu. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.